UKMF ini dapat diikuti sesuai minat dan bakat mahasiswa. Vkom Untar memfasilitasi segala kegiatan UKMF sebagai bekal pengalaman mahasiswa di dunia kerja. Pilihan UKMF Vkom Untar dibuat sesuai dengan pilihan penjurusan yang diambil oleh mahasiswanya. UKMF Periklanan atau KREDZI, UKMF Jurnalistik atau Oranye, dan UKMF Public Relation atau PRO. Selain itu, bagi mahasiswa yang tertarik di dunia fotografi, TV, dan radio, dapat berkarya dalam UKMF iFocus, Vkom TV, dan Lab Radio. Semua UKMF beserta fasilitasnya dapat digunakan mahasiswa guna mendapatkan pengalaman dan meningkatkan keterampilan mahasiswa Vkom Untar. Tenaga pengajar di Vkom Untar merupakan lulusan dari universitas terbaik dalam maupun luar negeri. Tenaga pengajar yang memiliki kompetensi dan kemampuan tidak hanya teori di dalam kelas, tapi juga membantu mahasiswa menjadi pribadi yang siap di dunia kerja nanti. Vkom Untar berkomitmen menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi di bidang ilmu komunikasi, namun memiliki nilai integritas, pribadi yang profesional, jiwa entrepreneurship, dan humanisme. Hal ini bukanlah janji, namun telah terbukti. Lulusan Vkom Untar dapat langsung terjun dan menekuni berbagai profesi di bidang public relations, jurnalistik, dan periklanan. Ayo bergabung dengan Vkom Untar. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin menyapa Ibu atau mungkin bila berkenan bisa saya panggil Mbak Sheila Purnama selaku pembicara pada kuliah umum pada hari ini. Salam sejahtera untuk Ibu Dr. Kansinta Paramita SIP MA selaku Kaprodi Vkom Untar dan Bapak Dr. Eko Hari Susanto MSI. Selamat datang juga untuk seluruh dosen dan mahasiswa mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yang hadir pada kuliah umum pagi ini dengan tema Public Speaking Online. Mungkin yang belum kenalan, kenalkan nama saya Lydia, saya juga salah satu pengampu dari mata kuliah PIK khususnya kelas A. Ya, di sini mungkin udah ada juga beberapa anak-anak dari kelas A. Nah, berikut saya juga akan membacakan peraturan kuliah umum daring yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta pada hari ini. Pertama, peserta wajib mematikan fitur kamera dan speaker selama kuliah umum berlangsung. Kedua, apabila ada pertanyaan, silakan ketik pertanyaan tersebut pada kolom chat room. Ketiga, peserta wajib mengisi form kehadiran pada link yang ada di fitur chat room untuk keperluan absensi. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pengantar kuliah umum PIK. 2. Sambutan Kaprodi. 3. Pemberian materi public speaking online. 4. Praktik public speaking. 5. Evaluasi singkat. 6. Penutup. Sebelum memasuki sesi utama, kita akan mendengarkan sedikit pengantar kuliah umum hari ini dari perwakilan dosen PIK. Kepada Bapak Dr. Eko Hari Susanto MSI, dipersilakan. Silakan Pak Eko. Halo Pak Eko, apakah dapat didengar? Oke, baik. Mungkin Pak Eko belum. Oh, oke, sudah bisa Pak. Silakan Pak. Jadi Mungkin kalau saya buka apa tadi ada soalnya dia lain ke lain tempat juga ini jadi saya nggak pakai kamera ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Silakan. Ya, ya terima kasih Bu Lydia. Terima kasih ke mata kuliah nih Bu Rosvita, ini kegiatan yang bagus dan saya kira
kelihatannya baru pertama ini. Ya mudah-mudahan berjalan baik. Oh ya, selamat siang Pak Herman, dan mungkin kalau ada Bu Sinta dan lain sebagainya ya. Jadi kegiatan ini bagus tentunya ya, untuk menyatukan banyak mahasiswa dalam satu perkuliahan yang terarah. Jadi saya kira untuk mata kuliah lain pun sebenarnya bagus juga, karena ini akan meningkatkan misalnya ya jumlah pertemuan ilmiah di Vkom ya. Nah, ujung-ujungnya kan bisa mendapat hal yang positif juga dalam perankingan, dalam berbagai hal yang diperlukan oleh Pak Rektor. Saya kira cukup sekian saja. Mudah-mudahan acara berjalan lancar dan sukses untuk mata kuliah PIK ya, pengantar ilmu komunikasi. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa lulus dengan sesuai harapan ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ros, Bu Lydia, Pak Herman, dan mahasiswa yang terkasih semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko atas sambutannya, atas pengantarnya. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ibu Kaprodi kita, Ibu Sinta Parimita, SIPMA. Silakan Bu, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Lydia. Yang pertama yang saya hormati narasumber dalam kegiatan kali ini, Kak Sela ya, Kak Sela Purnama. Kemudian yang saya hormati Ibu Moderator, Bu Rosvita. Kemudian yang saya hormati juga Ketua Lembaga Pembelajaran Universitas Tarumanegara, Bapak Dr. Eko, tadi yang sudah mengawali perkuliahan umum ini. Kemudian yang saya sayangi Ibu Bapak dosen, di sini ada Pak Herman, Pak Gafar, Pak Nigar, Bu Ros juga, Bu Lydia, Pak Eko juga salah satu pengampu mata kuliah di sini. Kemudian yang saya banggakan adalah mahasiswa-mahasiswi Vkom Untar semuanya. Selamat pagi, salam sehat. Selamat datang dalam kuliah umum online, kuliah umum public speaking online ya, yang ini merupakan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara, merupakan salah satu luaran dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, yang saat ini pesertanya adalah mahasiswa-mahasiswi angkatan 2020. Seperti itu. Sekilas tentang Vkom Untar tadi sudah menggunakan video, tapi boleh saya ceritakan sedikit sekilas tentang Vkom Untar. Saat ini berusianya 14 tahun, walaupun fakultas termuda ya, Untar itu usianya 61 tahun dan kita ini 14 tahun. Namun Vkom Untar ini memiliki beberapa prestasi yang membanggakan. Salah satunya ini yang saya ceritakan adalah Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara menempati peringkat keempat ya, Prodi Ilmu Komunikasi di seluruh Indonesia, itu versi Sintaristek BRIN. Jadi kalau kita lihat peringkat-peringkat prodi di sana sudah muncul Vkom nomor 4 secara nasional. Artinya Vkom ini merupakan prodi yang baik, kemudian bisa berkompetisi, kemudian memiliki luaran-luaran yang baik juga seperti itu. Kemudian semoga acara ini dapat memberikan penyegaran ya kepada mahasiswa-mahasiswi tentang public speaking online yang terjadi saat ini langsung dari praktisinya, seperti itu ya. Kak Sela Purnama nanti bisa berbagi kepada mahasiswa-mahasiswi Vkom Untar. Yang terakhir, pesan saya juga kepada mahasiswa-mahasiswi tetap semangat menjunjung nilai-nilai humanis, entrepreneurship, profesional, dan integritas, dan selamat mengikuti kuliah umum. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sinta atas sambutannya. Dan tanpa panjang lebar lagi, teman-teman kita semua, Bapak Ibu dosen, kita akan segera memasuki sesi utama pada pagi ini. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan moderator yang akan mengarahkan kuliah umum kita pada pagi ini. Ibu Rosvita Oktavianti SS MSI, atau yang lebih akrab dipanggil Ibu Rosvita, memiliki pengalaman menjadi praktisi humas, marketing, dan jurnalis.
Sekarang beliau aktif menjadi dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara. Kepada Bu Roswita, saya persilakan untuk memimpin acara kita selanjutnya. Silakan Bu Roswita. Mungkin belum di-unmute, Bu? Oke. Oke, silakan, Bu. Baik, apa suara saya terdengar? Sudah, Bu, silakan. Oke, suara terdengar ya. Baik, terima kasih. Ini agak keputus-putus dia. Oke, terima kasih kepada MC Bu Lydia untuk waktunya, untuk roomnya. Kemudian saya sapa dulu kepada rekan-rekan mahasiswa, semua mahasiswa, seluruh peserta kuliah umum, mata kuliah pengantar ilmu komunikasi 2020. Lalu juga, ini saya memang agak, oke, ini tadi agak sedikit ini ya koneksinya. Oke, baik. Sekali lagi selamat siang kepada seluruh peserta kuliah umum mata kuliah pengantar ilmu komunikasi 2020 yang saat ini hadir, jumlahnya mungkin sekitar 170 ya, 170 mahasiswa. Ada satu kelas yang sedang ada kuliah sehingga tidak bisa hadir. Kemudian saya sapa dulu rekan-rekan dosen. Ibu Kaprodi dulu, Ibu Sinta Paramita. Selamat siang Ibu Sinta, terima kasih berkenan hadir di acara siang hari ini. Kemudian saya sapa juga teman-teman dosen, ada Pak Eko Hadi Susanto. Mungkin teman-teman di sini meskipun sudah 1 semester bersama di Fakultas Ilmu Komunikasi, masih ada yang belum tahu. Pak Eko ini juga sekaligus Direktur Pembelajaran di Universitas Tarumanagara. Dan juga salah satu dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Lalu juga selamat siang juga kepada Pak Gafar. Pak Gafar juga salah satu dosen pengantar ilmu komunikasi. Pak Gafar ini mungkin pembicaranya kenal mungkin ya. Jadi Pak Gafar ini adalah salah satu jurnalis senior juga ya di pertelevisian nasional ya. Tapi kemudian ya mungkin Pak Gafar menyadari bahwa jalan hidupnya adalah menjadi dosen ya, sehingga sekarang menjadinya UUD, ujung-ujungnya dosen Pak. Lalu selamat siang kepada Pak Nigar ya, Pak Nigar Pandrianto ini dosen kece yang juga pembina mahasiswa di Fakultas Ilmu Komunikasi Untar. Lalu selamat siang juga Ibu Lydia, juga dosen di pengantar ilmu komunikasi, dan Pak Herman ini saya lihat ya tadi pagi sudah minta link untuk ikut acara ini. Terima kasih kehadirannya Pak Herman. Dan saya sendiri juga Ibu Roswita Oktavianti, tapi mahasiswa biasa panggil Ibu Wita. Senang sekali kita semua di sini hadir di sini akhirnya. Ini adalah pertemuan kita terakhir ya sebelum minggu depan teman-teman sudah mulai ujian. Nah, semoga mata kuliah ini bisa berkesan. Kemudian saya ucapkan menyapa pembicara utama kita, ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu praktisi yang sangat berpengalaman dalam public speaking, baik offline maupun online. Kak Sheila Purnama, mungkin sedih sudah hadir ya Kak Sheila. Saya ucapkan selamat datang pada Kak Sheila Purnama. Saya panggil Kak saja ya, karena saya sudah lihat CV-nya dan sepertinya nggak beda jauh gitu ya sama mahasiswa di sini angkatan 2020 ini. Jadi saya panggil Kak saja, semoga berkenan, atau panggil Mbak juga tidak apa-apa, silakan teman-teman boleh menyapa. Kemudian sekedar informasi untuk Kak Sheila yang mungkin dari luar atau belum belum tahu ini pesertanya siapa. Jadi seluruh mahasiswa yang hadir secara online hari ini adalah mahasiswa semester 1 ini Kak Sheila ya, Kak Sheila. Mahasiswa semester 1 yaitu mahasiswa angkatan 2020. Jadi sejak awal kuliah sampai satu semester ini mereka belum pernah, kami sebagai dosen belum pernah bertemu mahasiswa ini secara tatap muka langsung. Jadi selama ini kita kuliah online. Bahkan sebagian besar dari mahasiswa ini juga belum bertemu dengan rekan-rekannya secara langsung. Mungkin ada yang sudah, tetapi sebagian besar belum bertemu. Nah, biasanya mata kuliah public speaking ini dilakukan di awal semester memang, tetapi dilakukannya secara offline. Artinya mereka praktik di depan kelas dan diberi feedback oleh dosen. Tetapi sekarang karena kondisinya adalah daring, kuliah daring, akhirnya public speaking beralih jadi dari public speaking offline menjadi public speaking online. Sebelumnya mereka sudah praktik nih Kak Sheila, mungkin sekedar informasi. Sebelumnya mereka sudah praktik dan mereka sudah perform di depan para dosen dan sudah kita beri nilai juga. Nah, nanti ada 5 mahasiswa yang kita sudah tunjuk dari perwakilan kelas, masing-masing kelas untuk public speaking nanti.
setelah ini. Nanti mohon bantuan Kak Sela untuk bisa memberikan feedback ya kepada teman-teman ini. Nah, saya rasa memang perlu sekali ya kita di sini mendengar pengalaman dari praktisinya langsung, tidak hanya mungkin bagi dosennya, dari dosennya, tetapi juga dari praktisi langsung. Saya harap semoga tidak hanya bisa memberi manfaat kepada para mahasiswa yang hadir di sini, tetapi juga kami kepada para dosen ya, supaya tahu kondisi di lapangan itu seperti apa sih, secara teknis itu apa sih kekurangan atau kelebihannya, atau bagaimana kita mengantisipasi segala kendala yang kita hadapi ketika kita melakukan public speaking secara online. Termasuk salah satunya seperti ini, koneksi ya, masalah koneksi ini. Nah, sebelum kita mulai atau kita sambut pembicara, izinkan saya menyampaikan rekam jejak dulu ya, rekam jejak Kak Sela. Oke. Sebentar saya share dulu rekam jejak. Ya, ini adalah rekam jejak Kak Sela atau yang setelah kita lihat dari CV-nya, sebenarnya CV-nya panjang sekali, cuma saya singkat saja nih Kak Sela ya. Jadi Kak Sela ini sudah malang melintang di dunia pertelevisian ini teman-teman ya semua. Kemudian kita bisa lihat di sini Kak Sela ini sempat bekerja di PSSI ya di awal karirnya, atau Satuan Sepak Bola ya kalau nggak salah, Satuan Sepak Bola seluruh Indonesia. Lalu sempat menjadi public speaking trainer sampai sekarang. Jadi tepat sekali ya untuk bicara soal public speaking secara offline dan online gitu, karena kita langsung berhadapan dengan trainernya langsung. Lalu sempat menjadi newscaster di Net TV ya, makanya mungkin teman-teman di sini ada yang sudah familiar dengan wajahnya. Lalu saat ini produser dan newscaster di stasiun TV Indosiar ya Kak Sela ya. Dan juga aktif menjadi moderator dan MC di berbagai event. Dan Kak Sela ini kalau teman-teman tahu juga ternyata lulusan komunikasi ya, nanti bisa berbagi juga Kak Sela apa bedanya teori di kelas sama praktiknya di lapangan gitu. Lalu kalau lihat di sini achievement-nya, teman-teman bisa baca sendiri di sini apa pencapaiannya, prestasinya. Semoga ini bisa membuat teman-teman juga memacu teman-teman juga untuk berprestasi seperti Kak Sela. Nah, kalau teman-teman ingin bicara lebih lanjut atau ingin tahu lebih lanjut tentang Kak Sela ini, silakan follow Instagramnya di @selapurnama. Gitu ya Kak Sela ya. Saya moderator yang baik ya. Oke, kita sambut Kak Sela. Silakan Kak Sela. Saya serahkan room ini pada Kak Sela. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi Kak Sela. Iya, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan hari ini untuk bergabung dalam kuliah umum ini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan dalam kondisi sehat selalu, terlebih di tengah masa sulit seperti ini. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Gafar yang sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara pada pagi hari ini. Mungkin memang kemarin sempat berubah jadwalnya ya Mas ya, tapi alhamdulillah hari ini bisa terlaksana meskipun sedikit ada miskomunikasi. Saya minta maaf karena saya pikirnya cuma menilai karena sambil kerja baca WhatsApp-nya, jadi saya pikir cuma menilai sehingga tidak menyiapkan slide gitu. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kuliah umum ini tetap bisa berjalan dengan saya membahas atau berbagi pengalaman sekitar dunia public speaking seperti yang selama ini saya jalani, seperti itu ya Bu Wita ya. Ini juga betul. Kayaknya cocoknya masnya dipanggil Kak Wita nih, bukan Bu Wita. Ya, terima kasih. Senang sekali teman-teman semua. Aduh, masih semester 1. Masih. Rasanya saya baru kemarin semester 1 gitu ya. Mungkin ini ada gangguan jaringan sedikit, kalau nggak jelas tolong dikasih tahu ya. Karena sinyal di apartemen memang kadang-kadang agak susah gitu. Ada feedback jadinya audionya. Sejauh ini aku ngomong jelas? Jelas, sangat jelas, clear.
Oke. Oke. Nah, Oke, balik sebelum- lagi. Mohon maaf kepada teman-teman kalau ada yang ingin bertanya langsung di kolom chat saja ya teman-teman, silakan tanya langsung di kolom chat. Oke, silakan Benar. lanjutkan Kak Sela. Iya, sekali lagi buat teman-teman semester 1 yang memilih untuk bergabung di jurusan komunikasi Universitas Tarumanegara, saya ucapkan selamat. Anda masuk ke salah satu jurusan yang menurut banyak orang itu paling suka nyabet lowongan orang gitu ya. Karena nggak tahu kenapa harus diterima, memang anak komunikasi kadang-kadang bisa masuk ke semua lini pekerjaan gitu ya. Jadi instead of kamu merasa kuliahnya apa, komunikasi doang gitu kan, itu nggak doang, kita anak komunikasi bisa merambah berbagai jenis pekerjaan gitu ya. Saya sendiri mengawali pendidikan saya S1-nya mengambil jurusan hubungan internasional, kemudian untuk strata 2 atau master, kebetulan saya berkesempatan untuk mengambil jurusan media studies gitu, yang sejalan dengan pekerjaan yang saat ini saya jalani. Berbicara mengenai public speaking gitu, mungkin teman-teman ini udah pernah dengar banyak teori terkait public speaking gitu, atau mungkin di antara kalian juga sudah banyak yang sebenarnya mempraktekkan public speaking tanpa kalian sadari. Dan satu lagi yang mungkin saya garis bawahi, public speaking adalah salah satu ilmu yang akan terus berkembang. Jadi sampai kapanpun tidak akan ada ilmu pakem untuk public speaking, sampai kapanpun kita akan terus mengetahui hal-hal baru atau teknik-teknik baru dalam penerapan public speaking, seperti itu. Nah, apa saja sih poin-poin yang mendasar atau paling dasar atau paling esensial untuk diterapkan dalam penerapan public speaking? Ini hal yang mungkin lagi kalian sudah sangat sering mendengar, jadi nanti ketika saya menjelaskan hal generalnya, ada lebih enaknya kalau nanti sebenarnya kalian langsung tanya sehingga penjelasannya akan lebih spesifik gitu ya. Tapi kita balik ke yang dasar dulu gitu, Kak, bagaimana sih, banyak sekali saya mendengar pertanyaan bagaimana sih penerapan public speaking, atau kan yang berkaitan dengan public speaking itu adalah bagaimana sih cara ngomong di depan orang banyak gitu, yang nyaman gitu, bagaimana pertanyaan yang paling sering saya dengar adalah bagaimana mengatasi grogi, bagaimana mengatasi slip tongue, bagaimana merangkum semua pikiran kita yang banyak ini dapat disampaikan secara beralur dalam sebuah acara di mana kita sebagai speakernya gitu ya. Menjawab pertanyaan paling pertama gitu, bagaimana sih kita overcome diri kita sendiri gitu ya, mengatasi panik atau nervous ketika kita harus berbicara di depan orang banyak gitu. Balik ke poin awal, public speaking adalah hal yang tidak pernah bisa berhenti dipelajari. Bagaimana cara kamu menenangkan diri kamu juga adalah hal yang tidak akan pernah berhenti untuk harus kamu pelajari. Gitu. Jadi setiap orang ini memiliki kebiasaan, memiliki watak, karakter yang berbeda-beda. Kamu harus tanya dulu sama diri kamu, bagaimana kamu bisa menenangkan diri kamu. Tapi biasanya kalau di kelas-kelas public speaking, pertama kali saya tanya kepada murid saya atau attendees adalah, di sini yang hadir di kelas public speaking ini siapa yang memang suka ngomong tapi nggak berani, atau siapa di sini yang nggak suka ngomong tapi pengen belajar bisa ngomong. Itu beda gitu pendekatannya. Jadi ada yang memang, Kak, saya nih pengen banget bisa ngomong, tapi saya takut, saya nggak percaya diri. Ada yang, Kak, sebenarnya saya nggak suka ngomong di depan orang, tapi saya harus bisa nih public speaking karena pekerjaan saya, karena tuntutan kuliah atau dan lain-lain gitu. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kamu masuk ke yang mana dulu nih? Coba saya mau dengar jika memang tersambung, di sini lebih banyak yang emang suka ngomong tapi nggak pede, atau sebenarnya saya bukan tipe performer gitu. Di sini banyakan yang mana? Suka ngomong tapi nggak pede, Kak. Suka ngomong Oke. tapi nggak pede. Oke. Ada lagi? Masa 2 orang doang? Yang cewek, cowok semua. Suka ngomong tapi nggak pede. Oke. Jadi ternyata banyak yang suka ngomong, tapi saya nggak pede, Kak, gitu ya. Kayak apa sih yang bikin kalian nggak pede coba? Obstacle-nya apa? Oke, grogi, takut salah, seneng nih aku nih. Terus? Nggak ada topik, Kak. Nggak ada topik, Kak. Oke. Lucu ya kalian. Terus apa lagi? Grogi sama orang-orang baru, Kak.
Pasti wajar. Terus, Demam panggung. halo? Tatap mata membunuhku, Kak. Oke, terus ada lagi? Demam panggung. Demam panggung, iya. Baik, saya rangkum ya. Rata-rata memang alasan pertama yang masuk kelas saya adalah seperti yang kalian sebutkan gitu kan. Grogi Kak, takut, nggak tahu mau ngomong apa gitu. Sebenarnya ya, kalian tanpa sadar atau nggak sadar, ini cuma perkara beda panggung yang jawabannya simpel gitu. Nggak mungkin akan teratasi kalau tidak pernah latihan. Kak, saya takut salah. Nggak mungkin kamu akan jadi benar kalau nggak pernah bikin salah. Gitu. Jadi, apa yang bisa saya kasih tahu ke attendees di kelas saya waktu itu adalah, kalau memang obstacle kamu adalah takut salah, satu, kamu harus paham, oh ya udah pasti salah. Jadi kamu akan lebih ringan gitu untuk menyadari kondisi, oh gue pasti salah kok. And we're human, dan kita juga pasti akan melakukan salah, and it's okay. Gitu. Ini tentang kebiasaan aja. Kalau ngomongin berbicara depan umum secara nggak langsung, kalau kamu lagi ngumpul sama temen, kamu gibah, kamu arisan, kamu gosipin orang di grup yang cukup banyak, itu kamu juga udah melakukan public speaking sebenarnya. Beda stage aja kan sebenarnya gitu. Nah, kemampuan kamu berbicara kepada teman dengan lancar, itu berarti apa? Karena sudah terbiasa, lingkungannya kamu sudah kenal. Ketika kamu harus berbicara di depan umum, di depan stage, yang membedakan adalah pressure-nya. Oh, saya ditonton orang yang tidak dikenal. Oh, saya ada di atas panggung sehingga sorotan akan menjadi ke arah saya gitu. Tapi mengatasi itu ada beberapa persiapan yang bisa dilakukan, seperti gitu kan, persiapan dulu untuk mengerti kamu berbicara di mana. Ini adalah basic dasar yang harus dipahami setiap speaker gitu. Di mana kamu berbicara itu nantinya akan menentukan bagaimana cara kamu berbicara, nada apa yang kamu gunakan, bahasa seperti apa yang kamu akan gunakan, sehingga akan masuk ke para audiens kamu. Itu dasar sekali. Sehingga nantinya ke depannya kalau adik-adik ada kesempatan menjadi pembawa acara gitu kan, atau jadi pembicara, kalian lihat dulu gitu. Kalian nih jadi pembicara di acara seperti apa, warnanya apa, lawan bicara kamu apa. Karena untuk mengerti dengan siapa kita bicara, itu juga akan membantu percaya diri kita naik nantinya. Ketika kamu menyiapkan warna bicara atau warna bahasa yang sejalan, nantinya akan mempermudah kamu ketika membawakan acara atau mengarungi acara sampai selesai. Seperti itu. Pemilihan bahasa. Kalau kamu sudah mengamati seperti apa warna acaranya, tentu juga kamu akan memilih pemilihan bahasa yang tepat. Ketika saya harus berbicara seperti saat ini, kondisinya adalah kuliah umum bersama dengan kalian yang saya harap seumur gitu ya. Mungkin saya akan menggunakan bahasa yang lebih santai seperti ini. Saya bisa melempar jokes yang mudah-mudahan masih jalan ya, kita nggak jauh-jauh banget umurnya gitu ya. Atau membawa pembawaan yang saya pikir masuk. Saya akan berbicara dengan nada yang berbeda, tentunya dengan pemilihan bahasa yang berbeda jika saya berbicara di acara yang lain. Taruhlah acara yang lebih serius, atau lawan bicara saya adalah orang-orang di atas saya, misalnya secara umur, secara jabatan, sehingga penyebutan, pemanggilan, itu juga pasti akan berbeda. Terus balik lagi tadi, terus apakah itu akan membantu mengatasi kegugupan kita, nervous kita gitu ya? Tentu akan membantu ketika, coba kamu bayangin kamu, jadi gini, yang paling mempermudah public speaking sebenarnya menurut saya adalah menganggap bahwa lawan bicara kamu bukan musuh yang akan menyerang kamu di atas panggung. Itu memang dibutuhkan latihan ya, makanya nggak ada jalan pintas untuk menguasai atau mencoba public speaking tanpa latihan, itu nggak ada. Karena saya mau belajar teorinya aja. Kalau teori saya yakin semua yang hadir di sini dikasih teori 100 kalau ujian. Masalahnya kan bagaimana kita mempraktekkannya. Nah itu nggak ada jalan pintas selain latihan. Nah bagaimana kita mengalahkan grogi kita, bagaimana kita terbiasa dengan
tatapan mata yang menusuk itu gitu ya. Nggak ada yang bisa mengajarkan lebih baik dari pengalaman. Karena setiap kesalahan yang kalian buat nantinya akan menjadi evaluasi, akan kalian ingat untuk tampil lebih baik lagi gitu. Tadi saya dengar, saya takut kehabisan bahan omongan Kak gitu ya. Nantinya sebagai MC atau sebagai pembicara, kamu nggak mungkin sebenarnya kehabisan bahan omongan. Kan ada cue card. Ada cue card yang dibaca ketika kamu membawakan acara, kamu akan membaca acara A sampai selesai gitu ya, A sampai Z. Mungkin tantangannya sebagai MC adalah bagaimana kamu mencairkan suasana sebuah acara. Bagaimana saya bisa dapat materi icebreaker gitu ya, untuk membuat audiens tetap ada di tempatnya dan mendengarkan saya. Itu akan menjadi pembahasan yang panjang. Mungkin nanti kita akan bikin kuliah khusus lagi gitu ya. Mungkin kalau misalnya biar lebih singkat, kayak yang tadi saya bilang, penjelasan saya ini sebenarnya hal yang general dan sering kalian dengar, saya yakin lebih gampang kalau kalian ngasih pertanyaan yang spesifik ke saya biar bisa saya jawab. Seperti itu kayaknya Kak Wita. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan Kak Sheila tidak nih, teman-teman? Ini karena Kak Sheila sudah banyak sekali menjadi MC ya, kalau kalian tadi lihat di ininya ya, di apa namanya, di yang slide yang saya tampilkan tadi, banyak menjadi MC dan moderator. Cuman Kak Sheila, kalau misalnya apa sih bedanya public speaking secara online sama offline, Kak Sheila? Ini kan teman-teman banyak sekali yang sudah kita sekarang semuanya online nih. Bahkan di kelas pun saya harus ngajar online gitu. Mungkin bisa. Iya. Oh, tadi sebelum aku jawab itu, Kak Wita, aku jawab dulu tadi. Takut salah Kak gitu ya. Jadi cuma mau berbagi sama teman-teman, sampai detik ini berapa ratus pun acara yang pernah saya bawakan, pernah salah nggak Kak? Pasti pernah. Jadi salah itu bukan sesuatu yang harus ditakuti jika kita mau belajar public speaking gitu. Jadi nggak apa-apa. Ketika berbuat salah, yang penting itu bagaimana kita kembali ke track-nya, bukan mempermasalahkan kesalahannya terus gitu. Oke, kita balik ke pertanyaan, perbedaan public speaking secara online dan offline. Kalau menurut saya pribadi, perbedaan yang paling mendasar adalah caranya ya Kak ya, the way kita melakukannya gitu, feels-nya juga pasti beda. Menurut saya kenapa lebih banyak atau lebih gampang, saya nggak mau bilang lebih gampang ya, gimana ya, dua-duanya pasti beda ya. Mungkin gini, kalau online itu yang lebih banyak dipersiapkan adalah perangkatnya. Yang harus dicek adalah kualitas jaringan dan lain-lain. Karena kenapa? Karena tatap mukanya melalui gawai, melalui gadget yang mungkin akan memberi kamu lebih kenyamanan lebih karena tidak bertatap muka langsung tapi hanya melewati gawai gitu. Sementara kalau misalkan kita melakukan public speaking secara offline, interaksi yang kalian lakukan adalah secara langsung. Sehingga baik emosi baik dari kalian sebagai pembicara atau speaker dengan emosi para penonton itu akan ada di satu tempat dan akan berinteraksi secara langsung. Itu yang sangat membedakan. Halo. Maaf, masih kembali ya, maaf. Ya, gitu. Oke ya. Oh, jadi tadi yang membedakan adalah kita harus menyiapkan perangkatnya lah ya. Kalau juga online ya, materi dan lain-lain gitu ya. Tapi kesiapan untuk berbicaranya sebenarnya tidak berbeda terlalu banyak, baik offline maupun online tetap harus menyiapkan poin-poin bicara seperti itu. Tetap harus menyiapkan cue card itu tadi ya. Ketika ini. Selama pandemi ini Kak Sheila sudah banyak tidak melakukan atau semakin banyak tidak melakukan public speaking online ini. Artinya acara-acara yang digelar online kan sekarang banyak nih Kak Sheila. Banyak. Baik, terakhir acara yang saya pandu secara online adalah acara Leadership Camp 2020 Bank Indonesia, di mana sama melibatkan ratusan peserta beserta juga pejabat Bank Indonesia. Kita lakukan secara online. Buat saya pengalaman itu sekali lagi yang bikin deg-degan adalah persiapannya. Mengapa? Ketika komunikasi terjadi, kemudian ada gangguan dari teknis atau jaringan, itu kan sangat dikhawatirkan akan memutus atau membuat informasi yang tersampaikan atau makna informasi yang disampaikan itu menjadi terganggu. Itu adalah tantangan paling berat ketika melakukan public speaking secara online. Sehingga
bagi kalian yang memang sekarang sedang aktif, jika melakukan public speaking secara online, selain persiapkan diri, persiapkan juga jaringan kalian dan pastikan informasi yang kalian sampaikan itu tidak terputus atau berubah makna gitu. Oke, jadi kendala utama itu sebetulnya malah gangguan teknis, tapi persiapannya tetap sama saja ya Kak Sela ya? Persiapannya sama saja, kita melakukan GR yang sama, kita melakukan run through yang sama seperti kita offline gitu, karena pada dasarnya sekali lagi menurut saya pribadi perbedaan offline dan online ini hanya perkara media. Tadi balik lagi, ketika kita kalau offline mungkin deg-degannya akan terasa 2 kali lipat karena kita bertatapan langsung dengan audiens. Sehingga kalau online, ini sebenarnya bisa kalian gunakan untuk melatih percaya diri kalian online dulu aja. Karena apa? Kalian akan merasa lebih nyaman dengan gadget kalian, dengan suasana misalnya kalian lakukan di rumah, dengan suasana rumah kalian, sehingga kalian lancarin dulu aja cara kalian berbicara. Nanti ketika kalian dapat kesempatan untuk offline, bisa kalian buktikan di situ. Gitu. Oke, jadi secara persiapan tetap sama, kita harus mempersiapkan diri gitu ya Kak Sela. Cuman kan kadang-kadang kita pikirannya, oh karena ini online, jadi mungkin effort kita tidak sebesar kita offline. Nah itu kan kebanyakan mungkin ya seperti itu anggapannya ya, padahal tetap harus kita tetap perform ya. Betul, tetap semuanya harus sama gitu, karena ketika kita melakukan kegiatan public speaking, kita harus ingat intinya adalah kita menyampaikan sebuah informasi, satu. Yang kedua, kita berinteraksi dengan orang yang tidak berbeda online maupun offline, sehingga apa yang ingin disampaikan, maksud, rasa, warna, itu harus tetap sama gitu. Cuman ada juga kelemahannya nih Kak Saila. Kalau misalnya kita online, kita itu tidak tahu feedback yang diterima audiens. Tepuk tangan dan sebagainya, tertawa atau apa. Itu kan kendala banget untuk seorang MC atau moderator ya. Seperti yang kita lakukan sekarang ini Kak Saila. Nah itu gimana tuh? Kalau kemarin Kak Saila menjadi MC acara besar seperti itu, kita tidak tahu bagaimana, apakah mereka tertarik dengan apa yang kita sampaikan atau apa, seperti apa nih Kak Saila? Nah, Kawit, sebenarnya ini ada 2 sisi nih. Satu sisi, kita memang sebagai MC kan kayak ngerasa kayak sekarang aku ngomong nih, aku nggak tahu nih apakah adik-adik semua mendengarkan aku apa enggak, atau sambil makan Indomie gitu mungkin ya. Atau mungkin sambil melakukan hal lain, sehingga aduh, apa yang kita omongin didengar nggak ya gitu kan. Apakah bagaimana ya performa aku, kenapa tidak mendapatkan feedback atau sambutan segala macam. Tapi di sisi lain gitu ya, ini sangat menguntungkan untuk para pemula yang tadi memiliki nervous berlebih karena tidak mendapatkan respons langsung gitu ya. Jadi hanya ada di gadget, oh segini yang hadir, oh ya udah gitu. Jadi itu tidak akan menjadi beban mereka bagaimana respon dari para pendengar. Karena kalau misalkan offline secara langsung terus kita nge-MC, terus audiensnya tidak memberikan feedback, kan kita jadi MC agak merasa ini juga, kok gak ditanggepin sih gitu, dan itu langsung gitu direct ya. Kalau offline itu akan jadi sebuah beban gitu. Cuma kalau offline ini karena memang kondisi gitu, karena memang semua keterbatasan ini diharuskan, jadi di kitanya sendiri aja gitu, di kitanya untuk memberikan yang terbaik ketika kita perform dalam sebuah acara online. Jangan mengecilkan acara ini, jangan meremehkan, jangan merendahkan, sehingga itu membantu kita untuk berkembang. Anggap aja terus memberikan yang full latihan, sebagai latihan gitu. Nantinya untuk offline ketika kita sudah punya kesempatan untuk tatap muka langsung gitu. Sebenarnya kalau public speaking online ini sama seperti kita punya akun YouTube terus kita ngobrol sendiri kayak vlogger gitu ya sebenarnya ya Kak Saila ya. Kalau kita mau latihan atau bisa ada bedanya? Jadi. Iya, bisa jadi ya kalau mau latihan. Nah, makanya suasana atau sebentar. Makanya, halo. Ya, bisa. Iya, makanya penting sekali untuk menciptakan kondisi pertemuan online secara kondusif seperti itu. Jadi bukan hanya usaha dari para pembicara, tapi untuk para audiens atau siapapun yang hadir di pertemuan online ini juga sangat penting gitu. Bagaimana menciptakan komunikasi 2 arah. Banyak sekali kan kita dengar cerita bagaimana dosen-dosen sudah berusaha menyiapkan materi online gitu, tapi isi kelasnya nggak ada ya. Itu sangat disayangkan. Sekali lagi harus kita hargai semua acara
apapun jenisnya maupun online offline gitu, karena interaksi yang terjadi itu nggak bisa satu arah, harus dua arah. Iya, Bukan hanya sekali. pembicara yang harus memberikan 100%, tapi audiens pun harus memberikan 100%. Jadi kalau memang mau ikut pertemuan Zoom meeting, lakukan sepenuh hati gitu. Iya, Karena betul ya. kasihan pembicaranya udah menyiapkan, disiapin, tapi yang dengerin nggak ada gitu kan. Iya, Kalau betul. kamu bayangin kamu nanti jadi pembicara, kamu mau nggak digituin kan gitu. Ya, betul. Jadi meskipun online, kita tetap harus seperti audiens pada umumnya ya, tetap Betul memperhatikan sekali, gitu betul. ya. Jangan-jangan jarak jauh, nggak dilihatin, terus bisa sambil tidur-tiduran atau nggak dengerin, cuman ditaruh aja laptopnya. Oke, baik. Betul. Karena iya, sekali lagi, karena ingat aja gitu, ketika kamu melakukan sesuatu, ingat nanti kamu ada di posisi itu, mau nggak digituin gitu. Oke, baik Kak Sela, ini ada pertanyaan dari satu mahasiswa ya, mungkin sebelum kita masuk ke praktik nanti ya. Ini dari Jessica Valeri, dia menanyakan, selamat siang Kak, mau nanya, saya kan senang banget untuk berbicara. Namun kadang saya saat membahas sesuatu topik, kadang terlalu melebar, saking asiknya membahas topiknya. Mungkin ini pengalaman Valeri ya, kemarin public speaking gitu ya. Pertanyaannya gimana sih Kak, supaya kita keep in track, tapi mencakup segala pikiran yang ada di dalam pikiran kita. Kalau misalkan memang nggak sengaja kita terlalu melebar, tapi tetap dibikin asik, artinya audiensnya nggak bosan dengerin kita, bagaimana ya Kak caranya? Terima kasih. Ini pasti Kak Sela punya pengalaman deh. Rasanya pengen ngomong semuanya, tapi waktu terbatas. Tapi kita harus fokus pada topik ya. Pasti, Valerie, pertanyaannya bagus banget, dan ini juga memang menjadi salah satu kendala dasar yang dihadapi semua speaker gitu ya, karena memang tidak bisa dipungkiri ketika kita berbicara, pengen rasanya kita ngomong semua yang ada di kepala kita gitu ya, secara komprehensif bisa dijelaskan gitu, cuman ada keterbatasan waktu, ada juga yang namanya momen, kalau misalkan terlalu panjang nanti takutnya audiensnya bosen dan pergi, itu benar. Yang paling bisa dilakukan sebenarnya adalah sebelum kamu memulai acara atau sebelum kamu ambil panggung kamu sebagai pembicara, kamu telah menyiapkan poin. Seperti itu. Jadi kira-kira kita mau bahas apa nih temanya? Valerie mau ngomongin apa? Valerie mau ngomongin, kita ambil sebuah contoh apa ya? Contoh yang paling asik apa ya Kak Wita kira-kira? Kita mau ngomongin soal vaksin. Yang lagi rame vaksin udah datang. Iya, cerita kamu jadi pembicara nih Valerie untuk perkara vaksin. Banyak kan tuh, luas banget gitu. Kamu bisa bahas dari A sampai Z, kamu mungkin bisa ngomongin soal perkara hukumnya, kamu bisa ngomongin secara uji tesnya segala macam. Tapi untuk dibicarakan mungkin tidak akan menarik kalau sepanjang itu. Sehingga yang kamu bisa lakukan adalah kamu buat poin. Kalau misalkan kamu sebagai pembicara, ketika kamu berbicara, kamu pegang poin kamu juga nggak apa-apa, itu nggak salah gitu. Banyak sampai saat ini membuat poin dan dipegang menjadi pengingat, itu dilakukan sama banyak speaker. Tujuannya apa? Exactly, tujuannya adalah untuk menjaga omongan terlalu melebar. Jika kamu sudah terlanjur melebar, kamu lihat poin kamu lagi, kamu bisa direct balik lagi ke situ secara halus dengan penguluran yang tepat gitu. Jadi omongannya nggak akan kemana-mana. Bikin poin ya Valerie, dibikin kerangka. Lebih bagus lagi kalau kamu bisa bikin kerangka bicara kamu. Oh, di awal saya mau ngomongin ini, di tengah mau ngomongin ini, endingnya saya akan tutup dengan ini. Itu akan sangat mempermudah kamu ketika kamu harus memaparkan sesuatu gitu. Oke, jadi intinya tuh the power of cue card. Itulah pentingnya cue card gitu ya, Kak Sela ya. Pentingnya cue card, betul. Betul. Makanya saya kan kalau minta teman-teman untuk public speaking tuh jangan lupa pakai cue card gitu. Tetapi tidak membaca kan, Kak Sela. Kadang-kadang nih mahasiswa public speaking tuh mereka baca dari A sampai Z, jadi terpaku pada teks. Nggak seperti itu kan, Kak Sela? Iya Kak Wita, memang kalau misalnya cue card itu kan dipakai untuk guidance ya. Jika kita masih terlalu nervous, masih terlalu takut salah sekali, boleh kamu baca cue card-nya. Nah, tapi ketika kamu baca cue card, kamu harus ingat nih teman-teman, apalagi secara offline ya, bukan online, kamu kan ketemu langsung sama lawan bicara kamu. Kalau kamu bacanya ke sini, coba kamu ingat, berarti yang dengerin kamu cuekin gitu. Jadi kamu harus bisa membagi pandangan kamu antara cue card dengan audiens. Kalau memang kamu harus sekali membaca, biasanya saya membaca membaca cue card dengan hati-hati itu jika saya harus menyebutkan nama, menyebutkan gelar,
menyebutkan tempat jika memang saya nggak yakin ini tempatnya di mana atau namanya susah gitu, takut belibet, nggak apa-apa dibaca aja. Tapi ingat, sebagai pemandu acara atau pembicara, cue card sebenarnya berfungsi untuk pengingat. Akan lebih baik jika ketika berbicara kamu ingat kamu punya lawan bicara sehingga pandangan kamu bisa kamu bagi, gitu, bisa tektok. Kenapa? Itu akan membuat sebuah ikatan gitu antara kamu dengan audiens kamu sehingga audiens kamu engage sama omongan kamu gitu. Jadi mereka tidak ngerasa dicuekin. Kamu juga kan kalau ngomong depan kamu lagi main handphone juga kan nggak suka kan. Maksudnya kayak jadi kayak nggak berasa ada koneksi gitu antara yang ngomong sama yang dengerin kan gitu. Tapi jika teman-teman, Kak nggak bisa Kak, aduh gila Kak, saya kalau nggak baca saya takut salah banget. Fine, nggak apa-apa untuk awal-awal kalian baca cue card, nggak apa-apa. Dan yang harus kalian ingat juga, cue card itu dibuat sekali lagi sebagai guidance. Jadi gaya pembicaraan, the way kamu menyampaikan akan lebih cantik kalau pakai gaya kamu sendiri, akan lebih asik pakai gaya kamu sendiri. Terlebih acaranya santai ya, itu nggak apa-apa banget. Seada-adanya nggak apa-apa. Jadi saya pun sering merubah gaya bicara cue card yang sudah disiapkan sama panitia, selama nggak melenceng ya, nggak dari selamat pagi saya ubah jadi selamat siang atau selamat malam, nggak gitu juga gitu. Cuma saya sering rubah dengan gaya saya. Kenapa? Karena saya ingin menghadirkan, ingin membuat acara itu berkesan dengan adanya saya. Saya menghadirkan authenticity saya sebagai MC atau sebagai pembicara. Halo, ini saya Sheila Purnama, bukan Sheila Baladraf, bukan Sheila Marsia, bukan Sheila yang lain, tapi saya Sheila Purnama, sehingga saya menyampaikan acara dan membawakan acara itu dengan gaya saya, gitu. Jadi nggak apa-apa, kalau kamu mau mengubah sedikit isi cue card dengan bahasa yang nyaman kamu ucapkan, itu nggak apa-apa teman-teman. Kecuali yang mungkin sangat hati-hati adalah pengalaman saya ketika saya harus menjadi MC di Istana Negara. Ketika menjadi MC di Istana Negara itu kan ada protokol yang harus diikuti secara strict gitu kan. Itu mungkin adalah jenis kegiatan atau contoh kegiatan yang cue card-nya lebih baik tidak kamu rubah, atau bukan lebih baik, jangan kamu rubah. Karena itu sudah melewati seleksi dari protokol istana seperti itu. Jadi nantinya seiring berjalannya waktu teman-teman pasti mulai punya sense untuk merasakan mana acara yang boleh dirubah, mana yang enggak segampang kalau itu selama itu ada protokolnya, baik itu perusahaan, acara kenegaraan, acara kementerian, ada protokolnya, lebih baik kamu ikuti arahan protokol. Kalau misalnya boleh dirubah pun mereka akan bilang boleh kok Mbak dirubah. Tapi kalau acara-acara lain, acara-acara yang tidak terlalu kaku, sangat boleh untuk bukan merubah ya, untuk menyampaikan dengan gaya bicara kamu gitu, tidak sesuai dengan tulisan atau kalimat di cue card gitu. Oke, jadi tergantung acaranya nih aja, Kak Sheila ya. Betul. Ya, baik, ini ada pertanyaan lagi dari Eka Yes. ya. Dari Eka, selamat siang Kak, mohon izin bertanya, bagaimana cara menghadapi sebuah pertanyaan dari audiens yang sebenarnya belum bisa kita jawab? Terima kasih. Nah, ini mungkin Eka pernah jadi pembicara mungkin ya, karena kalau dari pertanyaannya ya. Oke, silakan Kak Sheila. Ini juga pertanyaan yang bagus banget. Gimana ya Kak? Gitu. Mungkin kalau ini Mbak, saya punya pengalaman ketika saya bertugas jadi Noni Jakarta waktu itu. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin maksudnya dia pertanyaannya untuk gubernurnya. Cuman karena kita ada di situ, jadi waktu itu aku dan abangku yang ketimpaan sama pertanyaan itu, kita nggak tahu menjawab atau bagaimana jawaban yang baik gitu kan. Yang bisa kita lakukan Eka adalah gini, mungkin saat itu kita berpikir apa gue ngeles aja ya gitu kan, jadi tetap menjawab pertanyaan. Tapi yang bisa saya sharing gitu ya, ada banyak orang punya jalan bagaimana menghadapi situasi ini. Dikasih pertanyaan terus kita nggak tahu dan bagaimana menjawab, ada banyak caranya. Tapi yang biasa saya lakukan adalah ketimbang saya harus berbohong atau menyampaikan sebuah jawaban yang nantinya takutnya meleset gitu, saya akan mencoba jujur. Jadi kalau misalkan ditanya sebuah topik, ketika memang saya benar-benar nggak tahu, atau gini, kamu bisa taker sebenarnya, pertanyaan ini kamu tahu nggak side-nya? Maksudnya gini, pertanyaannya A, tapi kamu tahulah cerita tentang si A ini, sehingga kamu bisa sampaikan, oh setahu saya memang gini, tapi untuk
untuk hal ini kayaknya saya belum tahu. Boleh saya cari tahu dulu ya Pak, atau boleh saya cari tahu dulu ya Bu. Nanti saya akan kembali secepatnya jika memang saya sudah mendapatkan jawaban gitu. Atau jika kamu dalam sebuah seminar, tidak apa-apa untuk berbagi perkara yang tidak kamu tahu, misal gitu ya, dalam sebuah seminar kamu bicara terus ada yang nanya gitu kan, Kak, soal tadi siapa yang nanya Kak Wit namanya? Halo? Kedengeran suaranya ya? Eka, Kak. Eka Iya, Mauli. misalkan misi Pak Eka gitu, bagaimana terkait gini. Kamu lagi jadi pembicara, audiens kamu banyak nih. Wah, terkait ini ya. Cara ngeles pertama mungkin biar kamu dapat gambaran bisa. Di sini selain baik pertanyaannya bagus sekali gitu, tapi di sini ada yang pernah dengar nggak tentang pertanyaan ini? Ada yang bisa kasih tahu saya tentang ini? Ya, kamu. Nah, kamu ngeles kayak gitu cantik gitu, tapi kamu sebenarnya sedang mengumpulkan gambaran tentang pertanyaan ini gitu kan, ini tentang apa sih sebenarnya. Kemudian dari situ pengetahuan kognitif kamu juga pasti akan membantu kamu untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi jika benar-benar sama sekali blank, nggak tahu, ada baiknya kamu menyampaikan dengan sangat sopan, wah Ibu Bapak saya baru dengar sih soal ini gitu, ini menarik sekali, nanti saya akan coba cari tahu ya, tapi saat ini kita berbicara tentang kamu alihkan lagi ke topik yang sedang kamu bawakan saat itu gitu. Bisa dicoba ya Kak ya? Iya, oke. Berarti intinya ngeles cantik lah ya. Intinya ngeles cantik, tanpa bermaksud ngeles sebenarnya kan. Benar-benar. Cuma emang kalau misalkan kepepet nggak tahu banget kayak waktu itu apa yang saya hadapi. Saya waktu itu ditanya soal apa ya, udah lama banget. Cuma itu berbekas karena saya waktu itu dalam konferensi apa, ditanya perkara soal pertanyaan yang menurut saya harus ditanyakan gubernur, maka saya jawabnya dengan banyak juga sebenarnya jawaban-jawaban klise, jawaban-jawaban general yang bisa menyelamatkan kamu gitu. Misalnya contohnya, ya pada dasarnya pemerintah Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan program-program yang baik untuk semua. Terkait dengan pertanyaan Bapak, mungkin ditunggu kelanjutannya ya Pak, bagaimana progres yang telah dilakukan. Oke, Gitu. ya betul. Atau kita jujur ya tadi yang seperti Kak Sela tadi sampaikan, kita jujur kalau memang Betul, kita tidak tahu. Itu gitu. saya mungkin betul, terkait dengan hal itu mungkin saya masih kurang mendengar informasinya Pak gitu. Misalkan kamu nggak mau banget bilang terkait soal itu saya belum tahu Pak, biar cantik jawabnya. Mungkin terkait hal itu saya belum terlalu dengar informasinya. Nanti jika saya memang sudah lengkap informasinya bisa saya sampaikan kembali ke Bapak ya. Tapi untuk membantu saya, apa di sini sudah pernah ada yang dengar? Jadi kamu, itulah pentingnya berinteraksi dengan audiens. Itu pentingnya kamu melepaskan pandangan kamu dari cue card dan berinteraksi dengan audiens kamu gitu, biar ada engagement yang terbangun gitu antara kamu pembicara dengan para pendengarnya gitu. Oke, baik. Berikutnya ini ada pertanyaan juga dari Andreas Sola Gracia ya. Permisi Kak, Andreas. mau bertanya? Yes. Ya. Sorry, sebentar. Andreas, ya. Permisi Kak, mau bertanya, first impression itu penting tidak Kak dalam membawa alur suatu acara? Jika iya, bagaimana ya Kak caranya untuk membuka suatu acara atau suatu materi agar menarik perhatian penonton? Khusus untuk online nih Kak. Terima kasih. Ini sepertinya Andreas ini jadi MC mungkin ya, pernah punya pengalaman, tetapi sekarang karena beralih ke online minta tipsnya gitu. Yes, Andreas, pertanyaan yang bagus banget. Penting nggak first impression? Penting. Itu kenapa MC biasanya kamu lihat dalam sebuah acara bajunya beda sendiri gitu kan. karena dia memang bertugas untuk memandu jalannya acara, membuka, memandu dan menutup jalannya acara dan membuat orang fokus balik ke acara gitu. Terus tadi pertanyaan kamu gimana Kak gitu kan membuka acara untuk lebih menarik gitu ya. Sekali lagi balik ke poin yang awal tadi udah dijelaskan, kamu lihat dulu acaranya seperti apa sehingga kamu bisa menentukan pola kamu berbicara. Jika acara online yang kamu buka adalah acara yang misalkan dengan audiens yang seumuran, acara seru, acara santai, tentu kamu tidak akan memilih gaya bahasa yang selamat pagi kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah datang di acara. Mungkin kamu bisa ganti dengan nada yang lebih tinggi. Later on kita mungkin bisa ketemu lagi membahas bagaimana perbedaan intonasi nada di setiap acara, tapi secara singkat di sini bisa saya contohkan. Penting sekali untuk engage sama audiens kamu dengan misalnya kamu sudah paham bagaimana warna audiens kamu, karakter audiens kamu,
Sehingga kamu bisa menentukan cara kamu buka. Misalnya acaranya adalah acara fun banget. Mau kamu depannya pakai pantun juga boleh. Mau kamu depannya say hello pakai lagu juga bisa gitu untuk menarik mereka gitu kan. Dan tentu pemilihan nada bicara, gaya bahasa sangat menentukan first impression kamu ketika membuka acara. Gitu. Segampang kebayang nggak kamu kalau aku buka konser, aku pakai nada yang tadi. Atau untuk acara formal, untuk acara yang ya formal ya, acara serius, tiba-tiba aku bilang kayak, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Itu fix salah alamat gitu ya. Jadinya bukan fokus ke acara, you ruin it gitu, jadinya gitu. Ini penting untuk dimengerti. Makanya, sama siapa sih gue ngomong, acaranya kayak gimana sih? Itu juga nantinya akan menentukan persiapan apa yang kamu lakukan. Gitu. Oke, baik Kak Sela, ini sepertinya pasti banyak pertanyaan, masih ada 3 pertanyaan lagi. Tetapi, boleh dong. Tetapi ini khawatir waktu ya, jadi kita akan langsung praktik saja. Nanti boleh. Siapa tahu 3 pertanyaan ini di bawah itu juga menjawab nanti feedback yang diberikan oleh Kak Sela pada saat teman-teman ini praktik di depan. Boleh. Nah, sebelumnya saya mau tanya Kak Sela, ini nanti kan masing-masing mahasiswa dari tiap kelas ada 5 mahasiswa yang akan perform atau public speaking. Nah, ini Kak Sela mau langsung kasih feedback satu-satu atau nanti di akhir? Gimana enaknya? Mungkin satu-satu ya biar inget ya. Oh, biar inget ya. Jadi misalnya sudah satu tampil, Kak Sela kasih feedback langsung gitu ya? Iya. Oke, baik. Baik, kalau gitu ya, kita langsung saja praktik. Jadi ini dari tiap kelas sudah kami pilih nih, satu-satu Kak Sela ya sudah yang terpilih lah ya dari praktik kemarin. Nah, nanti setelah itu Kak Sela akan memberikan feedback apa, kelebihan, dan mungkin yang perlu diperbaiki lah, seperti itu ya. Baik, kita mulai saja. Silahkan menghidupkan kameranya. Dari kelas A, Sani Clarista Hardi. Silahkan memulai public speaking. Baik. Selamat pagi kepada para dosen dan asisten dosen, kepada yang terhormat Kak Sheila Purnama selaku pembicara, serta para mahasiswa Vikomuntar yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Sani Clarista Hardi, dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk stop bullying, dan bagi kalian yang pernah menjadi korbannya, ayo bersama kita berjuang dengan pesan-pesan yang akan saya sampaikan pada saat ini. Bayangkan jika diri Anda adalah salah satu dari korban bullying. Setiap hari disuguhkan kalimat-kalimat negatif yang sangat mengiris hati, mendapatkan perilaku tidak senonoh yang dapat merusak tubuh hingga mental kita, tidak tahu apa itu artinya kebebasan, karena merasa selalu was-was seperti sedang diawasi. CNN Indonesia mencatat bahwa telah terjadi 41% anak di Indonesia mengalami kasus bullying di sekolahnya, dan 40% diantaranya mengambil jalur bunuh diri. Zaman sekarang bullying semakin menjadi bahkan bisa terjadi di mana saja. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam perkataan, perilaku, dan perbuatan kita. Setiap orang memiliki masa depan yang indah dan cerah. Tapi terkadang, bullying dapat menghancurkan itu semua. Jika kamu korbannya, semoga pesan dari Dr. Herman Elia ini dapat membantu kamu dalam menghadapinya. Jauhkan, abaikan, ceritakan, dan maafkan. Jauhkan, masalah jangan didekati. Begitu juga dengan si pembuli. Sebisa mungkin jauhi diri kamu dari si pembuli dan situasi di mana bullying dapat terjadi. Berhati-hatilah dalam memilih pertemanan, dan berhati-hatilah dalam memilih pergaulan. Abaikan. Cacian, ejekan, makian, anggaplah itu hanyalah angin lalu. Itu hanyalah komentar negatif yang tak perlu kamu tanggapi, apalagi dikomentari. Membalasnya hanya akan memperburuk suasana, tidak akan memperbaikinya. Mengabaikan bukan berarti kamu terlihat lemah. Justru itu membuktikan bahwa kamu lebih dewasa dalam menghadapinya. Maafkan.
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk juga dengan diri kamu. Rasa memaafkan harus kamu miliki agar hidup menjadi lebih tenang. Ceritakan segala permasalahanmu kepada Tuhan, bawalah dalam doa, dan percayalah, Tuhan pasti akan membukakan jalan bagi kamu. Sekali lagi saya ingin mengajak kita semua untuk stop bullying, karena bullying dapat berakibat fatal bagi si korban maupun si pelaku. Dan jika kamu korbannya, ayo bersama kita berjuang, karena ini bukan salahmu, dan kamu tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Jangan pernah merasa bersalah, apalagi tidak berguna. Saya saja bisa, kalian pasti bisa. Sekian dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Sani. Sampai Thank you, tangan. Sani. Ya. Terima kasih. Boleh silakan mungkin Kak Sheila kalau mau langsung Oke. menyampaikan feedback. Sani keren banget gitu ya. Maksudnya satu lancar gitu. Terus tadi kalau dengan gaya berbicara seperti itu, Sani cocok sih untuk menyampaikan itu kan semacam iklan layanan masyarakat gitu ya, kayak terkait dengan bullying gitu atau himbauan bagaimana kita sebagai apa ya, manusia sekarang tuh banyak. Maksudnya kamu mengangkat sebuah isu yang sekarang sedang common gitu kan. Kamu jadi memberi pesan untuk kepada teman-teman untuk tidak melakukan bullying dan juga kepada korban bullying itu sendiri gitu. Kalau dari penyampaian, kalau kita ngelihat ini sebagai sebuah video himbauan, sebuah video kayak tadi aku bilang paling cepatnya sebuah video apa namanya? Ya layanan masyarakat, video apa itu Kak Wita ya? Kita nyebutnya video kalau misalkan kita biasa lihat di TV iklan Semacam himbauan lah kali ya. Iya, gitu ya. Kalau yang memang Shani maksud itu, intonasi penyampaiannya cocok, sudah baik, tinggal dipoles sedikit. Tapi jika maksudnya Shani adalah membawakan sebuah video yang kena kepada teman-teman gitu ya. Kalau tadi aku ngelihatnya, mungkin benar atau tidak aku nggak tahu, mungkin kamu sangat berhati-hati menghafalkan naskahnya. Sehingga pace kamu ketika ngomong itu nadanya monoton. Gitu. Jadi kayak tidak ada perubahan nada atau tekanannya terbilang atau terlihat seperti sangat diatur. Jadi meskipun kamu membacanya perlahan, tapi untuk soul atau rasa kepada himbauan itu harus ditambah sedikit lagi. Apalagi kalau misalkan maksud kamu adalah tujuannya adalah berbicara atau membawakan sebuah informasi yang dekat dengan kita gitu. Misalnya coba tone-nya tadi kamu agak lenturin dikit, itu akan terdengar seperti mungkin akan terdengar less formal dan sedikit lebih asik untuk didengar sama teman-teman gitu. Ini Saninya masih ada nggak sih? Sani? Halo Sani. Iya Kak. Iya. Iya. Hai cantik. Tadi kamu ngafal ya? Ngafal teksnya ya? Iya, saya menghafal teks. Iya, salah ya oke. tadi ya? Takut salah kali ya. Saya berpikir karena ini seperti acara formal, jadi saya membawakannya dengan nada yang seperti itu, Kak. Jadi saya tidak tahu kalau ini harus yang mungkin nadanya, iya seperti itu. Nggak apa-apa. Makanya tadi aku nanya, ini tuh Sani warnanya kemana? Kalau memang untuk formal, apa yang kamu lakukan barusan sudah tepat, tinggal dipoles dikit lagi mungkin, biar kamu nggak terlihat terlalu kaku gitu. Formal iya, tapi jangan terlalu kaku. Tapi yang kamu lakukan, nadanya, penyampaiannya kayak gitu untuk formal sudah tepat gitu. Kecuali kalau kamu, makanya tadi aku tanya kan, ini maunya arahnya kemana gitu. Tapi kalau misalnya memang kamu mau rubah next, kamu mau bikin jenis yang lain, seperti kayak himbauan kepada teman-teman, itu bisa lebih dilenturin lagi gitu. Baik Kak, terima kasih atas masukannya. Sama-sama Sani, sukses ya. Oke, jadi Sani tadi masukannya adalah sudah lancar gitu ya Kak Sheila ya.
Sudah Sudah, lancar, sudah. dan kalau memang maksudnya untuk imbauan secara formal kepada masyarakat itu sudah tepat gitu ya. Sudah tepat. Tapi kalau misalnya ingin disampaikan kepada mahasiswa seperti ini mungkin lebih dilenturin lagi. Seperti itu ya. Dilenturin dengan rasa yang bisa ditambah gitu. Karena tadi kan kayaknya aku yakinnya adalah dia fokus strict sama naskah. Sehingga pesan terkait bullying atau nilai-nilai seperti yang tadi misalkan abaikan, tinggalkan, dan lain-lain itu disampaikannya dengan ada yang monoton dan udah sampai situ aja, jadi nggak ada rasanya gitu. Andaikan pun terdengar ada rasa, tapi itu rasa yang diatur gitu, rasa yang diatur cara ngomongnya, tidak belum lentur, belum seperti kayak kamu ngomong exactly you mean it gitu. Tapi itu udah oke banget. Tinggal nanti kalau misalkan sendirinya kamu sering, later on kamu bakal bisa tahu di mana penekanannya, di mana komanya, di mana kamu engage-nya, mata kamu main. Jadi nggak cuma baca atau nggak cuma ngomong, tapi engagement dari mata, bentuk muka, mimik muka juga akan main semua. But overall, you did a great job. Oke, Sani. Jadi itu masukan. Sani ini masih 3 tahun lagi kuliah, jadi tenang saja Sani, nanti bisa. Masih lama, masih jauh ya, masih panjang perjalanan. Bagus banget, iya, Sani nanti pasti jadinya. Siapa tahu bisa ngalahin Kak Sela gitu ya. Pasti, nanti. Udah fix ini mah. Oke, baik, kita lanjutkan langsung aja yang kedua karena masalah waktu ya. Kelas B, ada Ansila Kira. Silakan Ansila, ini hidupkan kameranya. Oke, halo. Hai, ya, cantik-cantik ya. Ansila. Terima kasih, Kak Sheila juga cantik. Oke. Selamat siang Bapak Eko Hari Susanto, Ibu Sinta Paramita, Bapak Nigar Pandrianto, Pak Gafar Yutadi, Ibu Roswita Oktavianti, Ibu Lydia Irena, dan Bapak Ibu dosen lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga saya ucapkan selamat siang kepada Kakak Sheila Purnama selaku narasumber kita pada siang hari ini. Serta kepada seluruh teman-teman Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara Angkatan 20. Puji dan syukur kita semua dapat berkumpul pada acara siang hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Ansila Kira, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi kelas B, ingin memberikan pemaparan betapa pentingnya kepercayaan diri dalam proses bersosialisasi. Pandemi COVID-19 memberikan perubahan yang cukup besar dalam seluruh dunia. Kita sebagai masyarakat Indonesia juga merasakan. Salah satunya adalah keterbatasan dalam melakukan interaksi sosial. Yang biasanya kita dapat lakukan secara langsung bertatap muka, sekarang terbatas hanya melalui layar komputer atau dilakukan secara daring. Kita dipaksa untuk mengikuti situasi new normal. Padahal, sebagai manusia yang memiliki hakikat makhluk sosial, kita butuh interaksi dengan orang lain. Maka penting untuk memiliki rasa percaya diri dan berani untuk memulai sebuah komunikasi dan interaksi dalam situasi daring seperti ini. Berbicara tentang makhluk sosial, mari kita kulik lebih dalam beberapa hal terkait. Manusia memiliki hakikat sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu, kita memiliki kepribadian dan pola tingkah laku yang berbeda-beda. Maka penting untuk kita memiliki kemampuan untuk mengenal kemampuan diri dan mau menerima kelebihan kekurangan diri sendiri. Proses penerimaan diri yang baik mampu menumbuhkan rasa bangga dalam diri kita. Kemudian rasa bangga tersebut dapat memicu kita, mendorong kita untuk berani menunjukkan siapa diri kita, siapa identitas kita ke dalam lingkungan sosial. Kemudian sebagai makhluk sosial, kita pasti membutuhkan orang lain dalam kehidupan. Dan kita sebagai manusia tidak bisa terlepas dari kehidupan kelompok. Manusia cenderung mencari kelompok yang memiliki kesamaan atau keserasian, baik dari segi lingkungan maupun dari segi orang-orangnya. Nah, kemudian apa hubungan memiliki kepercayaan diri dengan kehidupan bersosialisasi? Mengapa hal itu penting? Ada 3 hal menurut saya. Pertama, memiliki kepercayaan diri bisa memberikan kita nilai tambah dalam proses sosialisasi. Karena kita dianggap mampu membawa diri, kemudian kita juga dianggap memiliki kontrol atau kendali terhadap pilihan-pilihan dan keputusan yang kita ambil. Kemudian kita juga bisa dilihat sebagai orang yang memberikan energi positif bagi orang-orang sekitar. Kedua, kelompok sosial juga bisa sebagai wadah pengembangan diri. Kepercayaan diri mendorong kita untuk menunjukkan siapa diri kita, siapa identitas kita di lingkungan sosial.
Keterbukaan tersebut mendorong proses bonding dalam suatu kelompok, sehingga kita mampu belajar dari teman-teman satu sama lain dan otomatis mengasah keterampilan dan mempertajam keterampilan yang kita miliki. Dan terakhir, yang ketiga, melalui interaksi sosial atau sosialisasi, kita mampu memperluas koneksi. Sekarang adalah zamannya 4C, critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Jadi semakin kita memiliki kepercayaan diri, semakin kita membuka diri, semakin besar pula kemungkinan kita, potensi kita untuk menjalin kolaborasi atau kerjasama dengan orang-orang atau kelompok lain. Nah, kemudian bagaimana sih caranya meningkatkan kepercayaan diri dalam proses sosialisasi? Hal ini bisa dimulai dengan mengenal kelemahan dan kekuatan diri kita, kemudian fokus untuk mengembangkan kelebihan yang kita miliki supaya menjadi sebuah keterampilan. Kemudian keterampilan tersebut dapat kita bawa sebagai modal untuk bergabung dalam suatu kelompok sosial. Nah, hadirin sekalian, berdasarkan pemaparan tadi, dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya kepercayaan diri dalam proses sosialisasi. Sebagai manusia, penting untuk kita bangga dengan keunikan yang kita miliki. Walaupun saat ini banyak kegiatan dilakukan secara daring, namun tidak menutup kesempatan untuk kita tetap percaya diri, mengeksplor diri, dan berani membuka diri dalam komunitas-komunitas atau melakukan interaksi dalam situasi new normal. Akhir kata saya ucapkan, seperti kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Interaksi memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan sosial manusia. Sebagai makhluk yang dinamis, kita diharapkan untuk terus bergerak, menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Mari kita kenali diri kita, kembangkan diri kita supaya menjadi manusia yang transformatif. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih, Ansila. Yeay, Ansila. Baik sekali. Oke, silakan Kak Sela memberikan masukan atau mungkin memberikan feedback-nya. Ansila, dari cara penyampaian, dari cara nada bicara gitu ya, dengan topik yang kamu bawakan sebenarnya udah asik banget. Kamu udah try to overcome your nervous kayaknya. Dengan cara apa? Dengan cara banyak bergerak. Jadi gerakan tangan itu nggak apa-apa, Ansila, gitu ya. Tapi badan kamu nggak bisa diem juga kayaknya, ikut gerak-gerak. Satu lagi yang saya perhatikan, jika memang kamu mau cari contekan, contekannya kan di bawah atau di atas, bukan di bawah, bukan di atas. Oh gitu. iya, aku mikir Berapa kali saya lihat kamu kalau ngomong ke atas gitu kan, ngeliat ke atas, audiensnya di depan. Jadi jangan lupa meskipun online gitu ya, kalau audiens kamu ada di depan, sehingga tatapan pandangan mata kamu selama berbicara pun harus ke mereka gitu. Jika memang mau lihat contekan atau panduan atau poin gitu ya, taruh di posisi yang kamu tetap nyaman untuk ngomong ke audiens, misal di samping gadget atau di bawah, itu kan juga cuma dilirik aja. Coba kurangin, tapi cara kamu handle nervous kamu udah oke. Dikit lagi biar kamu lebih ajak, lebih pede gitu, sehingga nggak muter-muter lagi. Sama nggak lihat ke atas. Tapi dari cara penyampaian, gaya bahasa, dari tema yang kamu bawakan, semuanya pas. Oke. Terima kasih Kak Sheila atas masukannya. Sama-sama, Ansila. Ya, Ansila ya, tadi juga sudah dikasih masukan. Intinya tadi yang agak cukup ini adalah tatapan mata ketika mencontek gitu ya, Kak Ansila ya. Karena saya juga lihat nih. Ayo. Gimana Ansila, kamu mau menyampaikan apa? Tidak ada. Oke, jadi tadi masalah tatapan mata ya, eye contact-nya gimana diperhatikan gitu ya. Kalau contekan jangan terlalu jauh gitu ya Kak Sela ya. Perhatikan. Kelas C ya. Kelas C di sini ada Fairon Leoni Agatha, silakan hidupkan kameranya sama di mic-nya. Oke, baik. Ya. Selamat siang kepada Halo. Bicara Kak Sheila, Ibu Bapak dosen, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fairon Leoni Agatha dari kelas C.
Siang hari ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Bahaya Merokok Bagi Kesehatan. Rokok merupakan hal yang tidak asing lagi di telinga kita. Bagi sebagian orang, rokok dapat menghilangkan rasa stres dan meningkatkan rasa percaya diri. Di kalangan remaja, rokok jika tidak merokok, mereka akan dianggap jumlah perokok semakin meningkat. Menghirup asap rokok sama saja memasukkan racun ke dalam tubuh kita, karena di dalam rokok mengandung beberapa zat berbahaya. Merokok dapat menimbulkan sifat ketergantungan, karena di dalamnya terdapat nikotin, yang apabila jika kita mengonsumsinya terus-menerus akan menimbulkan efek ketagihan. Nikotin biasa digunakan sebagai bahan baku insektisida. Terbayang bukan bagaimana zat berbahaya tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu, rokok juga terdapat zat tar yang biasa digunakan sebagai bahan mengaspal jalan. Zat ini bersifat karsinogen yang dapat menimbulkan penyakit kanker. Menurut WHO atau World Health Organization, 20% penyebab penyakit jantung adalah tembakau yang biasanya terdapat pada rokok. Itulah mengapa rokok sangatlah berbahaya dan menimbulkan resiko kematian yang sangat besar. Secara keseluruhan, rokok dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, kanker, asma, dan juga gangguan kehamilan. Lantas, jika rokok itu berbahaya, mengapa masih dijual atau diedarkan di Indonesia? Hal itu karena rokok ini mempunyai biaya cukai yang cukup tinggi, sebanyak 139,5 triliun setiap tahunnya. Rokok juga menyediakan lapangan pekerjaan yang sangat berguna bagi Indonesia. Berbicara tentang rokok, mama saya mempunyai penyakit asma sedari kecil. Itu dipacu dari ayahnya yang rokok aktif. Sehari dia bisa ngabisin 2-3 bungkus rokok. Dan mama saya tuh nggak bisa ngehindarinnya karena papanya itu bekerja dari rumah. Nah, semenjak dia menikah, mama saya menikah dengan papa saya, mama saya tuh udah nggak pernah lagi kambuh asmanya karena dia udah nggak pernah ngirup asap rokok lagi dan dia juga hidup di lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau kayak gitu. Nah, dari situ saya sadar bahwa rokok itu sangat amat berbahaya bagi yang aktif maupun yang pasif di sekitarnya cuma menghirup dari asapnya itu. Nah, dengan demikian, marilah kita bersama-sama untuk menjauhkan rokok dari kehidupan kita. Jangan biarkan barang kecil yang menyebabkan penyakit itu menembus kulit kehidupan kita. Kita juga harus menambah wawasan mengenai dampak yang ditimbulkan dari rokok tersebut. Dan juga kita bisa mengingatkan ya untuk orang-orang di sekitar kita untuk berhenti atau mengurangi rokok tersebut. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita hidup tanpa rokok. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Feren. Silakan Kak Sheila untuk menyampaikan masukannya kepada Feren. Topiknya tentang Hai, rokok. sweet Feren. Ya. Kamu manis sekali, Feren. Kamu nulis isi pidatonya sendiri? Iya, sendiri, Kak. Oke, Feren, mungkin nanti lain kali jika kamu memang jadi pembicara lagi nih, menyiapkan sebuah tema atau pidato, coba naskahnya dirubah untuk lebih simpel lagi. Jadi tidak ada pengulangan kata, jadi lebih kompak gitu bahasanya sehingga kamu ketika ngomong tidak mengulang, misalkan contoh kamu mengulang kata merokok, itu bisa kamu kompakin sebenarnya kamu mau ngomong apa sayang gitu kan. Oke, merokok tuh berbahaya karena tata, jadi kamu tidak perlu lagi
nge-slash-nya itu merokoknya kebanyakan gitu ya. Yang kedua, Feren lancar kok gitu. Cuma mungkin nanti Feren bisa lebih menambahkan permainan intonasi. Jadi antusias Feren ketika memaparkan dengan bercerita tentang pengalamannya Feren itu beda gitu, sehingga yang mendengar juga lebih tertarik gitu. Dari pemaparannya tadi Feren nadanya kan monoton aja gitu ya, jadi kita nggak tahu nih di mana kan excitementnya mau ditaruh di mana. Sama kan di situ sebenarnya dari cerita Feren ada kekhawatiran gitu kan, ada juga himbauan, ada juga penegasan. Oh iya, mama saya tuh dulu karena kena asap rokok nggak sehat, kemudian setelah udah nggak kena asap rokok jadi lebih sehat. Nah, coba cerita itu dikemas dengan intonasi dan penekanan yang tepat, pasti yang denger juga oh gitu Ren gitu. Jadi ada excitement gitu ketika cerita itu disampaikan gitu. Jadi latihan lagi Feren ya, tapi udah lancar kok, manis banget kamu. Iya, makasih Jadi Kak. nanti ekspresi mimik mukanya, ekspresi ketika bercerita juga bisa bermain ketika yang pemaparan sama pas cerita gitu kan. Karena ketika kita melakukan public speaking itu semua main. Jadi kita bukan hanya berbicara, bukan hanya ngomong aja, tapi semua ini indera kita main. Itulah kenapa menjadi seorang public speaker itu ditaruh di depan. Kenapa? Orang melihat mereka semua, karena dari ujung ke ujung memang akan dilihat gitu. Oke, Feren? Oke, baik. Makasih. Oke, baik. Itu tadi siapa? Feren ya, tadi masukan dari Kak Sheila tadi dibuat lebih sederhana ya, dan kemudian jangan monoton dan tekankan pada emosinya apa ya. Tadi cerita tentang si mamanya Feren yang sudah sembuh dari sakit, mungkin bisa lebih ditekankan dengan bisa emosi. dikulik, iya kan? Dikulik, iya, biar seru dengarnya. Oke, dan jangan terlalu banyak mengulang. Oke, itu tadi masukan dari Kak Sheila. Berikutnya langsung saja ke kelas D, yaitu Maria Priscilia Rahmawati Nahas. Silakan Friska, apakah sudah? Sudah, Ibu. Ya, baik. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Shanti Shanti Om, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan Kak Sheila sebagai pembicara yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya kasihi. Pertama-tama, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan perlindungannya hari ini kita dapat bisa bertemu walaupun saat ini kita tengah dipisahkan oleh jarak karena pandemi COVID-19. Pada kesempatan kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan saya kesempatan untuk berpidato. Pada kesempatan ini saya akan berpidato mengenai melawan hoaks untuk Indonesia. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Maria Priscilia Rahmawati Nahas, saya biasa dipanggil Priska, dan saya perwakilan dari kelas D Vkom 2020. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, saat ini kita hidup di era di mana teknologi sangat memanjakan kita. Bahkan teknologi pun memberikan kita lapangan pekerjaan, kita bisa menemukan teman, dan bahkan hal-hal yang sebenarnya kita tidak temukan di dunia langsung, tapi kita temukan di dunia maya. Namun, teknologi juga menghadapkan kita pada dampak positif dan dampak negatif. Dilansir dari berita harian detik.com pada 20 Februari 2020, disebutkan bahwa ada peningkatan jumlah pengguna internet yakni sebesar 17%, atau 95 juta pengguna internet, dan saat ini telah mencapai angka 175 juta pengguna. Maka dari itu seharusnya kita memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Namun teman-teman, tanpa kita sadari, teknologi memberikan kita dampak negatif dan salah satunya adalah hoax. Hoax adalah hal yang sangat meresahkan bagi masyarakat, terlebih saat masa pandemi seperti ini. Sekarang mari kita teliti lebih dalam apa itu hoax. Hoax merupakan berita palsu yang dibuat untuk kepentingan SARA, politik, agama, dan muatan lainnya yang bertujuan untuk merusak. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang salah dan keliru pada kita. Dilansir dari kominfo.co.id, tercatat hingga 8 Agustus 2020, sebanyak 1.028 kasus hoax terbesar berbagi dalam platform media sosial terkait disinformasi tentang virus corona atau COVID-19. Sekarang mari saya ingatkan kembali apabila teman-teman melupakan tentang hoax-hoax terbesar yang ada di Indonesia saat COVID atau saat pandemi. Yang pertama, meminum disinfektan bisa menangkal COVID-19.
Yang kedua, meminum alkohol bisa menangkal COVID-19. Yang ketiga, bawang putih bisa menangkal COVID-19. Dan yang keempat, sampai saat ini saya masih bingung dari mana datangnya. COVID-19 bisa ditularkan lewat nyamuk. Teman-teman bayangkan itu. Sudah seharusnya di saat seperti ini, di mana kita dimanjakan oleh teknologi, kita harus menyaring terlebih dahulu informasinya. Sampai saat ini saya masih bingung dengan mental orang-orang di mana sudah dimanjakan oleh teknologi, tetapi masih saja menyebarkan berita-berita dan tidak disaring terlebih dahulu, tetapi langsung disebarkan. Maka dari itu, bagaimana cara kita untuk menangkal COVID-19, untuk menangkal terjadinya penyebaran hoaks yang berlebih? Yang pertama, membaca berita terlebih dahulu, lalu yang kedua, menyaring informasinya, lalu yang ketiga, mencari apakah benar informasi tersebut benar, lalu yang keempat, baru kita sebarkan. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, selain platform media sosial seperti Instagram, blog, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lainnya, khususnya grup WhatsApp keluarga, hoaks juga tersebar dari mulut ke mulut. Maka dari itu, sudah saatnya kita memerangi hoaks agar masyarakat lebih aman dan tentram. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Oke, Priska. Baik, Bentar, silakan. saya mau tanya, Kak Priska ini, sebentar, Priska ini ketua geng, ketua BEM, apa ketua apa? Coba jawab. Ini yang dukung banyak banget. Iya, supporternya banyak. Ya. Aku cuma organisasi, masuk organisasi dari DPM Piko. Priska, kamu lagi duduk ya? Iya. Aku boleh lihat sedikit nggak kalau kamu ngomong sambil berdiri? Oh, iya. Akan makan waktu nggak? Nggak tahu, Kak. Cuma ini pendek banget mejanya, nggak apa-apa ya. Aku angkat aja laptopnya, atau gimana? Oh, ya udah nggak usah. Cuman, oke, Priska ini, wow. Suka banget sama cara ngomongnya. Kamu tahu jelas bagaimana kamu membawakan tema yang kamu mau omongin gitu ya. Pesan aku lihat kamu cuma satu aja, Priska. Emosi memang penting ditaruh di sebuah pidato atau penyampaian informasi ya. Tapi kalau dari kasus kamu, justru kamu harus hati-hati. Harus hati-hati untuk meredam. Jadi ibarat kereta, jangan kamu bablasin giginya gitu. Jangan cus gitu. Jangan terlalu kayak gitu. Kamu harus ingat kalau ada poin-poin yang harus kamu sampaikan dengan penekanan, tapi nadanya kamu telaah lagi bagaimana kamu mau menyampaikan. Karena apa? Terbalik dengan teman kamu yang sebelumnya, Priska nih ngomong cepet banget, tak gitu. Jadi kayak akhirnya kalau perkara ngebangun semangat, ngebangun suasana, kamu iya gitu. Tapi apakah orang nangkep poin kamu, itu kamu harus hati-hati gitu ya. Karena tadi Priska ngomong agak terlalu cepat. Entah itu kamu mikirin durasi, entah kamu mikirin apa, tapi semangat yang kamu bangun, warnanya itu udah bagus. Jadi akan sayang kalau pas kamu ngomong kecepetan gitu. Sisanya udah oke banget, kamu siap mewakili Indonesia kayak di sidang PBB. Ya betul. Gitu ya. Udah gitu didukung supporternya banyak banget. Wow. Sukses untuk Priska. Kamu ingat ya, kamu hati-hati karena kamu memiliki kecenderungan. Ini hal yang saya latih juga, Priska. Saya kayak ngeliat diri saya sendiri. Saya punya kecenderungan kalau udah serius banget atau kalau udah terbakar emosinya gitu ya. Mengalami waktu itu kan saya anak HI juga. Jadi saya sering went through debate gitu ya, debate to debate gitu ya. Memang kadang-kadang kita ketika berapi-api atau ketika serius banget jatuhnya malah gitu. Nah, itu yang harus saya rem, itu yang harus saya mawas diri. Gitu kan. Bagaimana saya akhirnya berusaha memberikan penekanan gitu kan. Jika kita ingin memahami hoax, ada beberapa contoh di mana jadi kayak kamu coba kamu tinggal dipoles sedikit lagi gimana kamu memenggal kata, ngasih penekanan, menguasai diri agar tidak terlalu cepat ngeberbet gitu. Oke, sayang. Goks. Terima kasih, Kakak. Sama-sama, Priska. Oke, baik Priska. Tadi ya ada poin-poin. Ya? Iya, cocok nih. Kayaknya Priska memang cocoknya debat ya kayaknya ya. Iya, benar. Kak Wita. Pantas Priska ikutnya DPM. DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi kayak sama-sama. Jadi ya cocok lah ya. Yes. Oke, tadi masukan dari Kak Sila tadi untuk
Rizka adalah ngomongnya tolong agak direm sedikit gitu ya, jangan terlalu cepat dan tapi Harus kalau untuk hati-hati. ya benar. Tapi kalau untuk bangun semangat udah semangat banget ya, kita jadi Udah oke. semangat gitu ya. Jadi dia paham apa yang dia omongin, dia paham warna topik yang dia bikin, pengambilan contoh. Kalau untuk jadi seorang speaker, dia mempersiapkan materi omongan dia bagus banget. Oke, baik. Karena dia ngambil contoh, dia ngambil dia punya opini juga, semua ada di situ. Oke, baik. Itu tadi masukannya Friska. Semoga yang masih kurang diperbaiki sudah baik dipertahankan gitu ya. Baik, berikutnya terakhir ini cowok nih. Yes. Akhirnya. Sekarang silakan dari kelas A kembali, sebetulnya kelas E, tapi kelas E sedang ada kuliah, jadi kelas A bukan kamera dan apa namanya mic-nya. Hai Mikael. Hai Kak. Halo. Oke. Selamat siang. Adakah? Sudah. Nah, udah. Oke. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kak Sheila Purnama yang saya hormati, Ibu Roswita dan Sinta Paramita, dan semua dosen-dosen hebat yang nggak bisa saya sebutin langsung, dan teman-teman satu kelas saya yang saya sayangi. Tentunya juga teman-teman seperjuangan saya di Universitas Tarumanegara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat dan rahmat-Nya, kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini tanpa berkekurangan dan sehat semua. Hari ini saya akan menyampaikan narasi saya yang berjudul Pentingnya Membaca. Para hadirin sekalian dan teman-teman seperjuangan saya, seperti kita semua tahu ya, membaca di Indonesia itu merupakan masih sangat rendah, minim banget orang yang membaca. Hasil survei UNESCO menunjukkan bahwa minat baca di negara ASEAN itu yang paling rendah itu Indonesia. Bukti ini tuh diperkuat dengan hasil indeks dari membaca masyarakat Indonesia yang hanya sekitar 0,001. Berarti dari 1.000 penduduk Indonesia, hanya 1 orang Indonesia yang memiliki minat baca yang begitu yang tinggi. Sayangnya, krisis budaya yang sangat besar ini dianggap remeh oleh masyarakat Indonesia, terutama remaja. Dan padahal banyak cara lah menuju Roma. Maksudnya banyak cara untuk kita menaikkan minat baca kita gitu. Pertama kita bisa mulai dengan mungkin baca buku pelajaran. Kalau enggak baca-baca buku novel. Atau enggak baca e-book. Ya sekarang zaman sosial media seperti ini, kirimnya gampang, lewat Telegram banyak yang share dan lain sebagainya. Kita bisa baca secara online dan itu merupakan langkah yang paling efektif untuk kita pada zaman sekarang, di mana gawai atau handphone kita pegang setiap hari. Dan membaca juga pada zaman sekarang nyatanya merupakan kegiatan yang dianggap membosankan oleh masyarakat Indonesia, terutama remaja. Padahal begitu banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dari membaca. Kita bisa mempererat hubungan kita sama negara lain, mungkin enggak negara kita dulu deh. Kita bisa mempererat hubungan kita satu sama lain. Kita bisa menambah banyak informasi kita, bisa menambah wawasan kita. Dan begitu banyak lagi. Kedewasan berpikir dan dalam menentukan sebuah pilihan, itu juga kita bisa dapat dari membaca ini. Membaca juga bukan semena-mena hanya untuk mendapat informasi dan juga wawasan tadi ya. Tapi bisa juga sebagai sarana hiburan kita. Kita bisa membaca buku romance, fantasi, misteri, dan banyak buku lainnya dan genre-genre yang bisa kalian ulik sebenarnya. Dan mungkin dengan membaca buku fantasi, kita bisa menambah daya imajinasi kita, daya kreativitas kita. Dan mungkin dengan membaca buku juga kita bisa menambah kosakata yang sebenarnya kita nggak pernah dengar sama sekali. Yang sebenarnya kosakata itu ada, yang kosakata itu sebenarnya bisa memiliki arti yang bagus gitu. Tapi terdengar asing dan setelah kita baca kita tahu. Dan manfaat selanjutnya yang akan saya sebutin itu sudah diteliti ya. Saya nggak ngomong sendiri nih. Saya dapat dari kompas.com bilangnya gini. Dengan membaca kita bisa mencegah kehilangan memori karena sel-sel yang ada di otak kita itu dapat terhubung dan bertumbuh. Dengan kata lain, membaca juga dapat mencegah kita dari penyakit Alzheimer. Ya, itu fakta yang saya dapatkan. Memang membaca ini bukan hal yang biasa atau merupakan tantangan baru lah buat kita ya. Karena setiap hari kita males baca dan lain sebagainya. Saya dulu juga ngalamin waktu saya masih SMP. Tapi
Setelah SMA, saya sadar membaca buku mengetuk wawasan saya. Henry Truman pernah mengatakan, not every reader is a leader, but a leader must be a reader. Jadi kita sebagai generasi muda yang mungkin salah satu dari kita itu bakal jadi pemimpin bangsa, tentu dong kita sebagai rakyat ingin pemimpin bangsa yang memiliki wawasan dan juga memiliki informasi yang begitu banyak lah. Dan tentunya itu juga sebagai bukan semena-mena untuk kita pada zaman sekarang, tapi untuk cucu-cucu kita dan juga memiliki masa depan yang cerah buat penerus kita. Walt Disney pernah berkata, ada lebih banyak harta yang kita bisa dapatkan dengan membaca buku daripada yang didapatkan oleh perampok di Pulau Harta. Jadi dengan membaca kita bisa mendapatkan banyak manfaat, bisa mendapatkan banyak feedback positif. Semoga dengan budaya membaca ini kita sebagai bangsa Indonesia bisa semakin maju, memiliki generasi muda yang begitu powerfulnya, dan ya saya harap bisa dilestarikan dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tingkah saya yang tidak berkenan di hati Anda semua. Saya Michael. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Michael. Ya, silakan. Sama nih, pendukungnya banyak banget. Hai Michael, kamu udah sering ngomong di depan umum? Dibilang sering enggak, tapi aku mungkin tipe orang yang kalau ditonton banyak malah makin pede. That's awesome. Atau kamu ini ya masuk dalam kategori yang rajin atau jago gombal-gombalin karena yang dukungin kamu banyak banget yang bilang semangat Bun gitu kan. Kamu sering ngomong sama bunda-bunda apa gimana? Enggak sih, saya kalau ketemu orang bawah aku salah satu tipe orang yang canggung banget sih. Oh, itu. Masa. Oke. Michael, Kawita Michael ini adalah salah satu contoh dari speaker yang tahu dia ngomong sama siapa. Jadi dengan cara membawakannya, sebentar, kamu ngebawain topik ini, gak gini, ya bicara tadi itu karena kamu tahu betul. kamu ngomong sama seumur ya. Poin dari pentingnya ada poin dari bagaimana menjadi speaker yang telah kamu kuasai. Kamu tahu betul cara ngomong sama seumur kamu. Kamu tahu betul audiens kamu siapa gitu ya. Dari cara penyampaian, dari materi yang kamu sampaikan, saya juga suka kamu mirip sama Priska. Kamu sebagai speaker mempersiapkan betul apa yang mau kamu omongin gitu, termasuk ada data di situ, ada opini kamu, bagaimana kamu melihat isu gitu ya. Semua kamu sampaikan dengan sangat baik. Saya suka gaya ngomong kamu. Masukannya mungkin ke depan nantinya adalah kamu coba latihan, banyak berlatih di beragam warna bicara. Kamu kan tadi kan ngomongnya lancar sebagai teman ya, sebagai dengan bercandaan sedikit gitu ya. Coba kamu besok latihan lagi misalkan yang formalnya seperti apa, karena kamu sudah punya modal gitu. Kalau sedikit aja saya kasih masukan untuk ngerapihin kamu tadi, luas boleh Kel, tadi kan enak banget tuh yang ngomongnya, tapi mungkin di beberapa poin kamu harus rem juga, sama kayak Priska nih, ini perkara rem nih ya dua-duanya ya. Perkara rem, jadi kamu ada juga yang kamu rem dikit untuk menunjukkan poin serius kamu. Kalau enggak nanti kebablas ketimpa sama warna bercanda semua gitu. Pasti kan gaya bercanda itu kan gaya kamu ngomong. Tapi for some certain point, you need to make an emphasis on it, right? Kayak, nah ketika kamu mau emphasize di situ, warnanya kamu switch. Jadi kamu akan lebih lihai nanti, kalau kamu sering latihan, kamu akan lebih lihai nanti kamu nge-switch warna, nge-switch dalam satu acara itu kamu bisa ngomong dalam berbagai jenis suara, jenis warna gitu. Ketika kamu bercanda, but when you come back to a serious topic gitu, kamu bisa set. Tapi teman-teman, menurut Disney, baru kamu bercanda lagi. Jadi tinggal itu aja. Kalau kamu udah bisa mainin itu, you'll be a great speaker. Thank you Kak. Thank you Michael. Baik Michael ya, jadi ini Michael adalah public speaker terakhir ya. Tadi kalau pesannya Kak Sheila tadi adalah sudah menyesuaikan audiens ya, berarti si Michael dia artinya tahu betul audiensnya ya ini mahasiswa teman-teman seangkatan, jadi dia sudah tahu bagaimana cara menyesuaikan audiens dan hanya masukannya tadi agak luas boleh, tetapi tetap harus direm gitu ya. Iya, tahu poin.
Ya, oke, ada sense of serious sedikit lah di bagian mana harus ditekankan di bagian mana yang harus lebih serius. Oke, baik. Itu tadi masukan untuk teman-teman ada 5. Ini tidak terasa ya waktunya, sebetulnya kita jam 12.30 ya Kak Sheila, tapi tidak terasa ya. Iya, nggak terasa. Ya, ini Kak Sheila ada pekerjaan apa lagi mungkin setelah ini ya? Enggak, alhamdulillah untuk hari ini dikosongin. Permintaan Mas Gafar. Oh iya, demi Pak Gafar ya. Nah, ini ini karena anak-anak komunikasi semua, jadi ini banyak yang tanya, banyak yang yang kasih support ke teman-temannya. Ini ada 3 pertanyaan lagi, cuman saya yakin waktu sudah tidak akan cukup. Jadi teman-teman ini yang ada yang bertanya di sini ada siapa tadi, Angelina Maria, Priska sama Gabriela, silahkan tanya DM aja kali ya ke Instagramnya. DM aja ke Instagram aku ya. Atau kita bikin kelas lagi nanti ya. Boleh. Mudah-mudahan, amin. Oke, baik. Nah, terakhir nih, mungkin saya minta feedback dari satu dosen nih, karena Pak Niga ternyata sudah left, karena ada kelas hari ini, jadi Pak Gafar dong ya yang harus memberikan feedback. Silakan Pak Gafar. Kasih penutup atau evaluasi mungkin dari perkuliahan kita nih sebelum kita menutup. Mas Gafar. Ya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah lancar. Terima kasih Sheila, sudah banyak sekali memberikan masukan dan saya nggak salah pilih. Saya yakin kemampuan Sheila, terutama tadi kalau ditanyakan online itu sebenarnya Sheila sehari-hari itu menghadapi kamera, bukan gitu ya. Jadi bukan audiens, itu justru lebih susah ya di depan kamera televisi. Bagaimana kita mencoba menggugah penonton kita, mempersuasi, membujuk agar fokus pada berita-berita, itu sudah skill yang luar biasa dari Sheila sebagai presenter ya. Terima kasih Mas Gafar. Dipindahin ke online pasti hal yang mudah. Nah, saya berharap teman-teman mahasiswa dapat menggali banyak ilmu dari sisi praktek. Kemudian juga jangan lupa seandainya misalnya ada yang mau dilanjutkan bisa DM ke Sheila juga. Terus mungkin ada kelas lanjutan Bu Ros ya. Boleh Kak. Dengan senang hati. Karena ternyata Sheila-nya menantang untuk kelas lanjutan. Ya. Jangan-jangan kayak Pak Gafar, dia juga ujung-ujung dosen nih Kak Sheila. Iya, amin. Ini pesertanya hampir 200 mahasiswa, luar biasa sambutannya. Saya kira itu aja Bu Ros dari saya. Terima kasih buat Sheila dan Bu Rosita. Ya, baik, terima kasih Pak Gafar. Jadi Pak Gafar inilah yang menghubungkan kami dengan Kak Sheila pertama ya. Dulu rekan ya selama di pertelevisian, tapi Pak Gafar lebih jauh senior ya. Tapi sekarang Kak Sheila sama adik-adik yang senior Kak Sheila gitu. Ini kata 2020 nih Kak Sheila. Aduh. Kayaknya terasa jauh gitu ya. Oke, baik. Iya. Silakan teman-teman yang lain kalau ingin bertanya silakan langsung Instagramnya Kak Sheila aja, DM. Dibalas ya Kak Sheila ya. Siap, insya Allah dibalas. Karena pasti banyak banget yang DM ya. Tapi jangan apa tadi pesannya si Sani tadi, jangan hoax, apalagi tadi jangan satu lagi bullying ya, jangan hate speech gitu ya Kak Sheila ya. Sekarang kita kan banyak hidup di media sosial. Oke. Baik, saya rasa ini sudah hampir jam 1 ya, aduh tidak terasa. Mungkin masih ada Pak Nigar? Tidak ada, mungkin Pak Nigar mungkin bisa kasih kata-kata sebentar. Atau Pak Herman ini? Pak Herman masih eksis? Pak Herman masih mau menyampaikan apa Pak Herman? Halo Pak Herman. Ya, Pak Herman ini dosen juga, salah satu pendiri di Komputar. Halo Pak Herman. Ya, Pak Herman, mic-nya masih di ini. Ada kalau Pak Herman, Ya, terima kasih atas kesempatannya saya diberikan bicara. Jadi acara ini memang cukup baik ya untuk melatih mahasiswa dalam dunia praktek. Sekedar mereka tidak hanya mempelajari teori, gitu ya. Nah, cuma tadi yang terakhir itu yang laki-laki itu siapa namanya? Michael Pak. Nah, Michael ini memang baik ya, banyak gerak. Cuma terlalu banyak gerak kalau menurut saya ya. Terlalu banyak gerak ya. Nah, jadi itu aja Bu. Jadi yang lain-lain sih ya masih dalam
latihan wajar lah kalau memang Iya, oke. dalam penyempurnaan itulah yang disebut dengan tahap proses pembelajaran. Iya. Baik kali Bu, ada acara begini sehingga kita tidak hanya terpaku di teori. Ya. Iya, betul sekali ya, tidak hanya teori. Oke, baik Pak Herman, terima kasih banyak. Ini anak-anak masih semester 1, masih panjang perjalanan Pak Herman, masih 3 semester lagi ya. Itu mahasiswa saya. Oh iya, ada mahasiswa Pak Herman juga ya. Oke, baik kalau gitu. Iya Pak Herman. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Herman dan Bapak Ibu dosen sekalian. Dengan demikian sudah selesai kegiatan public speaking online kita. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Kak Sheila untuk waktunya, ya sudah hampir satu jam setengah untuk bersama kita di sini. Terima kasih ilmu dan semuanya. pengalaman. Terima kasih Jadi Bapak kita Ibu. di sini, ya, betul. Ya, mahasiswa-mahasiswa di sini tidak hanya dari praktisi pertelevisian, karena kita tidak tahu mungkin ada anak-anak di sini yang atau mahasiswa di sini yang besok ingin jadi presenter berita juga mungkin, atau ingin jadi public speaker handal gitu. Oke. Baik, terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk teman-teman. Saya kembalikan ke MC. Saya mohon maaf sebelumnya kalau saya ada kesalahan dalam hal. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Wita. Terima kasih Bu Roswita untuk telah memimpin sesi utama kita tadi, dan terima kasih untuk Kak Sheila Purnama atas pemberian inspirasi dan sharing pengalaman yang luar biasa. Saya percaya semua mahasiswa yang hadir pada pagi ini sudah belajar banyak ya teman-teman semuanya dari apa yang telah dibagikan. Terima kasih juga untuk Pak Gafar dan Pak Nigar, Pak Herman, Pak Eko yang juga sudah hadir dan melengkapi acara kita hari ini, kuliah umum kita pada hari ini. Kepada seluruh mahasiswa yang hadir pada hari ini, baik yang sudah langsung praktik public speaking maupun yang udah aktif tadi mendengarkan di layar dan di kolom chat. Terima kasih juga atas kehadiran kalian dan selamat beraktivitas kembali untuk kita semua. Izinkan saya pamit dan sampai jumpa di lain kesempatan semuanya. Ya. Sampai jumpa semuanya.